Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Selamat pagi Smart People, senang sekali saya Dian Marta dapat menjumpai Anda kembali dalam Quarter News edisi Senin 8 Februari 2021 dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram juga Facebook fanpage di @firstatefuturesofficial karena siaran ini kami tayangkan melalui live di dua media sosial tersebut. Selama sepekan terakhir banyak peristiwa mancanegara dan dalam negeri yang menjadi perhatian kita semua. Dan berita dari mancanegara akan mengawalinya. Smart People, pada hari Rabu minggu lalu, indeks harga saham Amerika kembali menguat. Setelah sepekan sebelumnya terjadi hiruk-pikuk di Wall Street karena imbas dari GameStop effect dan short selling investor retail. Meredanya kekhawatiran perdagangan di Wall Street karena campur tangan Menteri Keuangan Janet Yellen sebagai regulatornya, yang berjanji akan melakukan pengawasan yang lebih ketat di bursa saham Amerika. Sementara optimisme tentang stimulus fiskal Amerika Serikat juga mendukung sentimen positif menguatnya indeks harga saham Amerika. Lalu apakah rally indeks bursa saham Amerika ini masih akan berlanjut dan bagaimana dampaknya terhadap pasar komoditas dunia? Untuk memperbincangkannya, saat ini kami telah tersambung dengan analis dari PT First State Futures, Ahmad Said. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Said. Halo, selamat pagi Mbak Dia. Oke, Pak Said, melihat indeks harga saham Amerika terus mengalami penguatan selama 11 bulan terakhir, bahkan beberapa kali break high, ini apakah rally indeks harga saham Amerika masih akan berlanjut? Ataukah akan balik arah? Kemudian bagaimana nih menurut Pak Said? Seperti yang kita perhatikan bersama, performa bursa saham Wall Street cukup fantastis selama sesi market minggu kemarin, di mana indeks S&P dan Nasdaq kembali mencatat rekor all-time high-nya selama 2 hari berturut-turut. Begitu juga dengan indeks Dow Jones yang terus mendekati level all-time high-nya di 31.272. Penyebab menguatnya US stock lebih dipengaruhi oleh optimisme investor terhadap stimulus Biden senilai 1,9 triliun dan ditambah lagi mulusnya jalan stimulus tersebut bahkan tanpa memerlukan support dari partai pengusung Biden yaitu Partai Demokrat menjadi pemicu rally ketiga major indeks utama bursa saham Wall Street tersebut. Kami perkirakan rally masih sangat mungkin berlanjut di market minggu ini, namun aksi profit taking masih akan terjadi jika berita rencana stimulus telah disetujui oleh House of Representative AS. Oke, minyak mentah dunia selama beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan nih Pak Said ya. Setelah masa-masa suram awal pandemi COVID-19, harga minyak mentah dunia jatuh di bawah level 10 US dolar per barrelnya. Tren kenaikan harga minyak mentah dunia ini apakah masih akan berlanjut Pak? Menurut saya masih dapat berlanjut. Namun kemungkinan masih akan terjadi konsolidasi setelah di minggu kemarin harga crude oil WTI mencatat gain positif sebesar 9%, ditutup di level 57 dolar per barrel dan Brent sekitar 6% ke level 59 dolar per barrel. Ditambah pula OPEC di pertemuan minggu kemarin sepakat untuk tidak menambah output produksi crude oilnya, serta stimulus juga dapat menjadi
penopang recovery-nya aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan crude oil di Amerika. Namun harga minyak dunia yang menyentuh level tertinggi saat ini di masa pre-pandemi dapat menyebabkan aksi profit taking jangka pendek terjadi dalam kondisi yang overbought saat ini. Pak Said, apa yang menjadi katalisnya nih Pak? Apa yang menjadi katalisnya Pak? Untuk katalisnya saya kira sama hampir semuanya, tetap di stimulus plan pemerintahan Joe Biden senilai 1,9 triliun US dollar dan pembatasan output crude oil oleh negara OPEC serta update terkini dari crude oil yang akan keluar data tersebut pada hari Rabu besok. Oke, baik, ini mungkin yang perlu diperhatikan juga oleh market ya Pak ya, untuk hari Rabu Pak ya? Betul sekali. Oke, kemudian Pak Said, emas sebagai salah satu aset safe haven selama sepekan terakhir ini juga mengalami tekanan, bahkan menyentuh level di bawah 1.800. Apakah emas saat ini masih cukup menarik Pak untuk dikoleksi? Saya kira sama ya, jadi hampir semua komoditi terutama aset-aset safe haven masih sangat layak untuk dikonsumsi. Kita juga tahu emas masih sangat menarik untuk dijadikan pilihan investasi dalam medium term. Dengan adanya stimulus yang begitu masif akan menjadi faktor pelemah bagi US dollar, dan emas menjadi komoditas yang akan mendapatkan benefit bagi pelemahan dolar AS tersebut. Dropnya emas kemarin di level 1.813 dolar per oz di akhir perdagangan minggu kemarin menjadi peluang kita untuk mendapatkan harga emas yang lebih murah sebenarnya. Jika kita perhatikan di daily trend, level support terkuat harga emas terdapat di kisaran 1.775 dolar per oz, di mana level ini terakhir tersentuh pada akhir November 2020 yang lalu. Oke. Baik, Pak Said, bagaimana forecast untuk harga emas ke depannya nih Pak? Emas masih cenderung pada pola konsolidasi antara 1.780 per oz sampai 1.870 per oz di perdagangan minggu ini, dan kisaran harga ini masih sangat menarik menurut saya untuk kita transaksikan. Baik, Pak Said, kita beralih ke pergerakan pasar saham dan komoditas Pak selama sepekan ini Pak, bagaimana? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya Mbak, beberapa fundamental pergerakan market minggu ini akan terdapat pada perkembangan stimulus plan dari Joe Biden dan juga rilis data inflasi AS yang akan dirilis pada Rabu malam nanti, 2 hari yang akan datang. Penguatan dolar masih berlanjut seiring menguatnya US Treasury yield setelah di akhir minggu kemarin rilis data jobs report AS untuk bulan Januari menunjukkan perbaikan dari bulan sebelumnya. Market saham saya kira masih akan konsolidasi pasca menyentuh rekor all time high-nya, namun penurunan masih akan sangat terbatas akibat katalis positif dari stimulus plan di pemerintahan Joe Biden. Pada market komoditas, emas akan mencoba untuk recover dan masih akan mampu bertahan di atas level psikologisnya di 1.800 dolar per oz setelah drop di akhir minggu kemarin. Dan perhatian saya kira akan tertuju pada crude oil, apakah mampu menembus level 60 dolar per barrel atau malah akan terjadi koreksi di minggu depan. Baik, Pak Said, beralih ke pasar saham dan komoditas yang direkomendasikan bagi para investor dan juga pelaku pasar untuk minggu ini apa nih Pak Said? Saya kira untuk saham minggu-minggu ini kebutuhan dan perkembangan teknologi yang cukup tinggi dan juga kebutuhan vaksin di mana pandemi COVID yang belum usai, perhatian kita lebih tertuju kepada Apple ya Mbak, karena yang semakin dekat kesepakatan dengan Hyundai Kia Motors dalam pembuatan Apple Care. Kemudian yang kedua,
Johnson & Johnson yang akan mendapatkan persetujuan oleh FDA agar vaksin buatannya dapat digunakan di AS, di mana keunggulan vaksin dari Johnson & Johnson ini hanya membutuhkan 1 dosis pemakaian. Di komoditas sendiri emas sangat menarik kembali lagi untuk dibeli setelah drop di akhir minggu kemarin, sedangkan untuk oil lebih baik wait and see terlebih dahulu hingga terdapat kejelasan akhir stimulus fiskal dan crude oil inventories nanti pada hari Rabu yang akan datang. Oke Pak Said, kita beralih ke berita dalam negeri ya Pak ya. Terkait adanya rencana investasi Tesla di Indonesia, bagaimana menurut Bapak? Apakah hal ini akan menguntungkan bagi pelaku pasar dalam negeri, Pak? Tesla akan sangat bermanfaat bagi Indonesia dengan rencana investasinya di Indonesia dalam pembangunan pabrik baterai lithium dan energy storage system atau ISS. Manfaatnya adalah rangka perbaikan satu yang jelas sektor tenaga kerja di Indonesia, dan yang paling utama adalah transfer teknologi, di mana Indonesia sangat butuh hal tersebut agar bersaing dengan negara lain. Sebagai catatan aja, bahwasanya Indonesia adalah cadangan nikel terbesar di dunia adalah di negara kita. Emiten Indonesia yang akan menjalin pembicaraan dengan Tesla adalah Antam, sehingga proyek yang besar ini akan memberikan manfaat tersendiri bagi Antam. Bagi Tesla sendiri, aktivitas ekspansinya di negara berkembang akan memberikan fondasi yang kuat bagi Tesla ke depannya dan akan meringankan kos produksi yang nantinya akan meningkatkan revenue Tesla itu sendiri. Saya kira itu, Mbak. Ya. Oke, Pak Said, terima kasih untuk waktunya, Pak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Pak. Siap, terima kasih. Baik, itu tadi Smart People perbincangan kami bersama dengan analis dari PT First Aid Futures, Ahmad Said. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firstaid-futures.com. Selanjutnya kami berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Untuk hari Rabu 10 Februari 2021, mata uang pound sterling ada BOE Government Bill Speak, kemudian untuk mata uang USD ada Fed Chair Powell Speak, kemudian mata uang Japanese Yen ada Bank Holiday. Demikian tadi Quarter News edisi kali ini. Siaran ini akan kami tayangkan ulang di channel YouTube First Aid Futures. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai analisa ekonomi dunia bersama dengan analis dan praktisi keuangan terpercaya. Akhir kata, saya Dian Marta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Selamat pagi dan sukses untuk Anda.